Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya DJ Gita Dan saya DJ Kevin. di acara yang akan membuat 10 menit di hari Minggu kalian lebih menyenangkan. Dengan belajar bahasa Korea lewat lagu-lagu terbaru K-pop di Kampus K-pop. Kita denger nih ya, hari ini kita akan bahas lagu idol grup cowok lagi nih ya. Kevin sedih nih ya, akhir-akhir ini kita ngebahasnya idol grup cowok terus nih. Dan sebenarnya untungnya buat gue bener banget. Jadi minggu ini kita memang akan membahas lagu dari idol grup cowok lagi nih Ya nggak apa-apa lah ya, buat kalian semua ya nggak sih. Dan gue sebenarnya udah pernah lihat idol ini secara langsung nih gitu ya, karena mereka udah pernah diwawancarain di K-pop eksklusif 2 tahun yang lalu nih. Nah nih ya guys, jadi idol grup beranggotakan 10 member ini nih ya baru saja merilis single album kedua mereka per tanggal 7 Oktober kemarin nih ya. Di album tersebut itu ada 3 lagu dan title track mereka Pump It Up itu akan kita bahas hari ini di Kampus K-pop. Ya udah pasti ketebak lah ya kalau udah tahu lagunya nih ya. Jadi para Golden Nest nih, akhirnya lagu dari idola favorit kalian dibahas di Kampus K-pop nih ya. Langsung aja kita dengerin Pump It Up by Golden Child. Ih, pilot. Suka. Aduh adik-adikku. Gue iroke yepo. Nana. Oh, konsep pilot ya. Ya gue deg-degan berasa kayak lagi di apa lagi deketin sama cowok gitu. Lagi pakai baju pilot gini ya. Oh, siapa yang nggak mau sama pilot? Boleh yang pilot. Oh, diangkat ya. Bikin jadi pengen traveling gitu nggak sih? Mungkin mereka juga pengen travel gitu. Nah, jadi konsepnya Konsepnya travel sehatimu. Oh, aduh maaf gue siap mulu dari tadi. Oh. Gimana ya, konsepnya tuh lucu tapi nggak pas gitu loh. Iya, exactly. Tadi gue sebenarnya pengen ngomong itu cuman tadi pertama gue dia pilot. Oh, bisa juga sih dengan pilot. Gue. Kalian. udah terbang ini kertas ya. Itu beres-beres susah tuh. Pilot. Pilot. Biasanya semangat banget ya ampun. Kartun. Ih, nggak ada yang nempel di mukanya. Oke, lirik pertama yang akan kita bahas adalah Do We Iroke Yepo.
kamu kenapa cantik begini sih? Bukan buat kita ya. Wait, bukan Makasih. buat kita. Oke, jadi di sini akan kita bahas adalah we iroke, yang arti harafiahnya adalah kenapa seperti ini. Tapi we iroke ini sebenarnya sering dipakai kalau kita ingin menegaskan suatu kata sifat atau adjektif nih. Contohnya nih ya seperti yang ada di lirik lagu ini. Mm-mm. Non we iroke yepo yang artinya kamu kenapa cantik begini sih gitu nih ya. Tapi makna yang ingin disampaikan adalah kamu kok cantik banget sih gitu nih ya. Menegaskan pertanyaan ya kenapa sih cewek itu cantik banget Betul. gitu nih ya. Kalau lagi mau ngegombal bisa banget nih ya guys pakai kata-kata ini ya. Nih non we iroke yepo gitu. Bisa juga kayak ya non we iroke kyomni kamu kenapa lucu banget sih gitu. Kayaknya kita sering digombalin nih ya. Pengennya digombalin. Nah kalau di Indonesia nih, apalagi di Jakarta nih, gue yakin orang sering banget mikir gini nih, ah 차가 왜 이렇게 막히지? Setuju banget nih Yang ya artinya guys. adalah, Yang artinya adalah, duh kenapa sih jalanannya macet banget gitu nih ya. Sebenarnya nih ya walaupun kata we iroke ini bentuknya adalah pertanyaan, tapi di situasi tertentu sebenarnya kalau seseorang ngomong ini belum tentu ya mereka itu sebenarnya nanya nih ya. Bisa aja sebenarnya mereka hanya mengungkapkan pendapat nih. Betul. Kayak contoh kemacetan barusan nih ya. Daripada bertanya sebenarnya lebih mengarah kepada mengungkapkan pendapat atau kemarahan kenapa jalannya macet banget sih gitu. kayak bertanya sama diri sendiri, kadang kan juga kayak gitu kan gitu kan. Aduh kenapa macet banget sih gitu kan. Kita kan cuma kita bertanya sama diri kita sendiri tanpa kita pengen dapat Dapet jawabannya jawaban. gitu. Bener, setuju. Terus kemudian kayak misalnya no way 이렇게 예뻐 atau no way 이렇게 귀엽니. Sebenarnya juga maknanya lebih mengarah pada pendapat atau pujian yang diberikan oleh para member si Golden Child ini ke ceweknya gitu ya. Jadi Kamu bukan kenapa? beneran nanya kamu kenapa cantik banget Ya si gitu. ceweknya bisa jawab apa kan ya. Oh gue emang cantik gitu. Susah juga tapi ya kalau ditanya mau dijawab apa. 너만 보인다 이게 사랑일까 사랑일걸 oh baby Nah, lalu lirik kedua yang akan kita bahas adalah Ige sarangilka, sarangilkor. Oh. Apakah ini cinta? Sepertinya ini cinta. Nah, di sini coba yuk kita bahas grammar ilkol atau ilkol nih ya. Yang artinya adalah sepertinya atau mungkin nih. Kalau dalam kata bahasa Koreanya itu diakhiri oleh vokal, pakainya itu grammar real call gitu. Kalau diakhiri oleh konsonan pakai grammarnya il call gitu. Nah, jadi grammar ini bisa ditaruh di belakang kata sifat dan kata kerja nih ya. Kalau digabung dengan kata kerja, biasanya formatnya itu adalah past tense atau kalimat lampau. Nah, kalau kita bahas di sini itu kayaknya akan ribet nih ya. Jadi Iya. bahasnya yang contoh-contoh kalimat present tense yang simpel aja nih ya. Yuk, contoh pertama nih ya seperti kalimat dalam lagu ini nih ya guys. Sarangilka, sarangilkor, apakah ini cinta? Sepertinya atau mungkin benar ini cinta gitu. Kemudian contoh yang lain ya, kalau mau jawab sesuatu dengan jawaban mungkin aja, mungkin, kayaknya sih, sepertinya gitu ya. Itu simpel banget. Kita bisa jawab dengan pakai kata 그럴걸. Jadi kayak misalnya nih, contoh dalam kalimat nih, besok lu ke gym gitu. Terus bisa aja gue jawab gitu. 그럴걸? Iya mungkin aja gitu. 그럴걸 ini kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kayak maybe, I think, atau probably gitu. Terus endingnya agak dinaikin gitu. 그럴걸? Kayak gitu. 그럴걸 bener. Ini tips banget gak sih ya? Sedetail ini gak ada nih di tempat lain nih kayak gini. Ini ya, terus contoh lain ya yang ditaruh di belakang kata sifat nih ya. Mungkin makanan di resto itu enak gak sih gitu. Kemudian bisa dijawab dengan 맛있을걸? Ya seperti enak kok gitu. Di sini kata sifat itu 맛있다 yang artinya adalah enak gitu. 별이라도 달겠어 하늘의 별 닦기야 굳이 비유하자면 갤러리야 Oke, lalu lirik terakhir yang kita bahas hari ini adalah 하늘의 별 따기야. Ini hal yang sulit atau hal yang mustahil. Sebenarnya guys, arti harafiah dari 하늘의 별 따기 itu adalah seperti memetik atau mengambil bintang di langit. Benar. Yang sebenarnya kalau kita pikirin nih ya, memetik sesuatu dari langit ya susah ya nggak sih? Mustahil mungkin. Mustahil. Jadi hal yang sedang dibicarakan itu sangat sulit untuk diraih atau dicapai. Nah, kalimat 하늘의 별 따기 ini merupakan salah satu peribahasanya Korea nih ya guys. Seperti di Indonesia nih ya kan mungkin ada salah satu contohnya nih. Bagai pungguk merindukan bulan yang artinya seseorang yang membayangkan atau menghayalkan sesuatu yang tidak mungkin. Ya artinya agak 11-12 nih ya sama peribahasa Korea yang Yoi, ini. ada bintang, ada bulan ya. Kemudian contohnya dalam kalimat nih ya, misalnya di tengah pandemi seperti ini nih ya, pasti banyak orang yang sering ngomong, 취업하기가 하늘의 별 따기다 gitu. Mencari pekerjaan itu sulit banget ya, atau mencari pekerjaan itu seperti memetik bintang di langit gitu. Contoh nih lain nih ya, kayak penduduk Korea zaman sekarang nih pasti sering banget bilang nih kayak
서울의 집 사는 거 하늘의 별 따기다. Mm-mm. Beli rumah di Seoul itu sangat sulit seperti mengambil bintang di langit karena harga rumah atau apartemen di Seoul itu mahal banget nih ya guys. Betul, ini dilemanya para milenial Korea banget nih Bener ya. dilema sekali. Kemudian terus ada juga nih ya buat para pendengar dan penonton semua termasuk lu kali ya gitu ya. Idol banagi haner의 별 따기야 gitu. Untuk ketemu idol itu sulit banget sih gitu. Setuju sih ya, kayak gue aja nih ya yang setiap minggu KBS tuh nggak pernah sama sekali lihat idol nih. Ya. Kalau ada K-pop eksklusif aja gitu, kalau ada ya emang Betul. ada event baru ketemu. Kalau bolak-balik nggak bisa Dia ketemu. hokinya agak susah sih Hokinya ya si agak kita ini ya. Agak rendah untuk ketemu idol saya guys. Anyway nih ya, selain sebagai peribahasa nih ya, sebenarnya bisa juga untuk ngegombal nih guys sebenarnya kata ini. Kayaknya pada demen ya buat ngegombal-gombal ya. Oke, jadi misalnya nih ya ke pacar atau ke gebetan gitu, kita bisa ngomong 하늘의 별도 따줄게 gitu. Tajo. Yang arti harafiahnya adalah Tajo. aku akan memetik atau mengambil bintang buat kamu nih. Tajuseyo. Tapi sebenarnya makna yang ingin disampaikan di sini adalah aku bisa melakukan apa saja untukmu. Cie. Tapi guys, sebenarnya gombalan seperti ini sebenarnya kayak agak jadul. Oh, udah jadul ya. Jadi anak-anak zaman now itu kayaknya udah jarang nih menggunakan gombalan ini. Nah, barusan adalah Pump It Up by Golden Child. Ini adik-adiknya lucu semua nggak sih ya? Berasa lagi digombalin gue nunanya, terus mereka dongseng-dongseng yang lagi ngegombal gitu. Apalagi pas pertama kali mulai langsung no way kayak Ipo gitu ya. Nah. Si kita ngarep ya. Anyway, tapi memang lagu ini menurut gue juga sangat energik banget ya gitu ya. Lagu-lagu idol yang rilis akhir-akhir ini ya, gue dengerin tuh lebih banyak mengarah yang kayak lagu-lagu energik gitu gak sih? Benar-benar setuju. Kayaknya mungkin karena di tengah pandemi ini ya, mereka semua kayak ingin mengajak kita nih untuk kayak lebih bersemangat gitu daripada melo-melo dengan lagu-lagu sedih ya. Bener, lebih enak juga kan digombalin gitu kan. Siapa sih yang nggak suka gitu nih ya, penyemangat batin semua nggak sih lagu-lagunya akhir-akhir ini gitu ya. Betul, setuju banget. Nah guys, kalau kalian ingin dengerin lagu-lagu yang selalu bikin kalian semangat, jangan lupa untuk dengerin Kampus K-pop untuk menghibur dan membuat kalian jadi up lagi ya. Setiap hari Minggu lewat Camajaya 102,6 FM, gelombang pendek KBS World Radio, aplikasi mobile KBS World Radio, dan tentunya di YouTube juga. Yuk sekarang kita dengerin Golden Child dengan Pump It Up. Sampai bertemu lagi minggu depan. Hamjue, mannayo. 자꾸